Tak dapat dipungkiri, pasien penyakit kronis memiliki ketakutan akan masa depan karena penyakitnya yang bersifat jangka panjang dan seringkali juga akan semakin parah seiring waktu. Aku sendiri menghadapi hal yang sama. Lupusku telah berkomplikasi ke jantung dan paru, di mana seiring waktu aktivitasku semakin terbatas. Bila orang lain melihat masa depan sebagai harapan akan hal-hal yang lebih baik, aku tidak dapat melihatnya. Yang aku lihat adalah kenyataan pahit, bahwa di masa depan kondisiku akan semakin menurun, semakin tidak berdaya, dan semakin sedikit yang dapat aku lakukan. Tidak lagi dapat melihat harapan di masa depan, yang ada adalah ketakutan bagaimana aku harus menghadapi penurunan itu. Seberapa cepat penurunan itu akan terjadi? Kapan? Itu semua menjadi pertanyaan dalam pikiranku. Setiap hari, meski pertanyaan itu berusaha, tidak aku pikirkan. Tetapi tetap terngiang di dalam hati. Dalam salah satu kunjungan ke psikolog, aku menanyakannya, apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi kenyataan hidup di masa depan yang pasti menurun? Jawaban dia singkat tapi menohok. Turunkan ekspektasi atau harapan. Benar juga, apabila kenyataannya memang seperti itu, kondisi kita semakin lama semakin menurun. Apalagi yang dapat kita lakukan selain menyesuaikan diri dengan menurunkan harapan? Bila harapan kita tetap tinggi sesuai kondisi kita sekarang, maka kita sendiri yang akan menderita karena terus-menerus melihat realita yang tidak sesuai harapan. Harapanlah yang harus menyesuaikan dengan keadaan kita. Contoh, bila memang di masa depan sepertinya disabilitas akan terjadi pada diri kita karena penyakit kronis yang ada, maka jangan lagi membuat rencana untuk berpergian jauh. Terimalah kenyataan dan ubah menjadi berpergian dekat yang masih bisa kita lakukan. Tidak mudah memang untuk melepaskan harapan. Apalagi bila harus dilakukan terus-menerus, tidak sekali saja. Bukan saja harapan yang terpangkas, tapi nilai diri kita sebagai manusia juga terpangkas, karena kita berulang kali harus menerima kondisi kita dengan ketidakmampuan yang baru. Dan lebih parahnya lagi, dengan penyakit kronis yang berkepanjangan, entah sampai kapan dan hingga batas ketidakmampuan yang seperti apa. Tetapi, bagaimanapun memang solusi dari psikolog tersebut masuk akal. Kita akan menderita bila hidup dengan harapan-harapan yang tinggi dan tidak sesuai kondisi kita. Menurunkan harapan bukan berarti hidup kita mengecil. Itu hanya cara kita menjaga diri dari luka yang tidak perlu. Masa depan mungkin tidak membaik, tapi itu tidak berarti masa depan tidak bisa dihadapi dengan tenang. Dan pelan-pelan kita belajar bahwa masa depan tidak harus besar untuk tetap berarti. Kadang, satu momen kecil tanpa rasa sakit, satu napas yang lebih lega hari ini, satu percakapan yang jujur, sudah cukup untuk membuat hidup terasa layak dijalani. Karena pada akhirnya, untuk pasien penyakit kronis, bukan harapan tinggi yang membuat kita bertahan, tetapi kemampuan untuk menata ulang hidup setiap kali tubuh berubah. Dan mungkin itu bentuk keberanian paling sunyi yang tidak semua orang pahami. Bila renungan ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.